jelang Lebaran, keamanan pun menjadi prioritas utama. Asuransi pun menjadi salah satu aspek penting guna memastikan keselamatan dan antisipasi perjalanan. Sepanjang 2024, Zurich Syariah ini mencatat kinerja positif dalam lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Lalu bagaimana strategi Zurich Syariah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut? Dan saat ini sudah hadir bersama saya Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, sepanjang 2024 lalu kan kinerja Zurich Syariah ini baik ya Pak. Di masa Ramadan dan libur panjang Lebaran ini seberapa besar Pak peningkatan dan demand asuransi kendaraan dalam perjalanan travel di Zurich Syariah pada tahun ini Pak? Kalau kita melihat di tahun 2024, Zurich Syariah tumbuh secara keseluruhan itu sebesar sampai 15%. Dan secara produk travel insurance tahun 2024 tumbuh juga cukup baik, 2 digit, dan kami sangat optimis di periode masuki masa Ramadan ini akan tumbuh juga lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat dari data yang ada saat ini di Zurich Syariah, secara transaksi sampai dengan Februari untuk bisnis travel Zurich Syariah tumbuh di atas 50% secara transaksi yang ada. Baik, Pak, luar biasa sekali tumbuh lebih dari 50% ya Pak. Lalu bagaimana strategi Zurich dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut? Boleh dong Pak di-spill strateginya bagaimana Pak? Ya, memang strategi kami dari awal itu sebenarnya secara keseluruhan hampir sama ya. Kita fokus kepada inovasi, kita fokus kepada simplifikasi, dan kita fokus pada kebutuhan dari customer. Nah, itu yang kita fokuskan dan itu yang kita lakukan sepanjang 3 tahun Zurich Syariah berdiri. Nah, tentunya dengan potensi yang ada di industri asuransi saat ini, di mana penetrasi masih rendah, yang harus kita pikirkan bagaimana meningkatkan penetrasi dan meningkatkan inklusi maupun literasi. Nah, salah satu strategi yang kami lakukan adalah dengan menyiapkan produk-produk yang sifatnya simple. Seperti yang kami siapkan saat ini, kami siapkan produk mikro untuk kendaraan, baik roda 4, roda 2. Itu menjadi strategi yang sangat tepat untuk mengenalkan produk asuransi syariah kepada masyarakat, dimulai dari produk yang simpel dan premi yang terjangkau. Baik Pak, kalau dari harapan Zurich Syariah sendiri Pak, untuk faktor-faktor pertumbuhan bisnis asuransi syariah pasca Lebaran dan kuartal 1 2025 ini bagaimana Pak? Ya, kami sangat optimis bahwa pasca Lebaran ini, pasca bulan Ramadan, pertumbuhan akan positif. Tidak kalah dari tahun lalu, tahun 2024, basically kita tumbuh sekitar 15%. Ekspektasi kami tidak kalah dari itu, masih 2 digit untuk pertumbuhannya. Kenapa? Karena potensinya masih sangat besar sekali. Secara industri asuransi di Indonesia secara keseluruhan penetrasi masih di bawah 5%. Bayangkan potensinya yang masih bisa kita ambil. Yang kami fokuskan adalah bagaimana bekerja sama dengan channel-channel distribution, partner-partner kami, untuk terus membuka market baru, mengenalkan produk-produk kami kepada customer-customer baru. Karena memang yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman tentang produk asuransi syariah, maupun menyampaikan bahwa masyarakat punya kebutuhan untuk proteksi itu. Baik Pak, mungkin tadi ada disebutkan partner-partner juga ya Pak. Kalau kita ketahui peraturan Menteri Keuangan atau PMK sendiri untuk asuransi wajib seperti third party liability masih tertunda ya Pak. Tapi jika PMK ini sudah keluar dan disusul peraturan OJK, bagaimana kesiapan Zurich Syariah sendiri Pak untuk berperan memberikan proteksi kepada masyarakat Pak? Tentunya kami sangat mensupport ya kebijakan dari pemerintah, dan kami pada dasarnya sudah siap untuk mensupport itu, karena pada dasarnya produk third party liability itu sudah ada di fitur produk kami, hanya memang sifatnya masih pilihan. Jadi ya kita akan support dan kita siap untuk mendukung kebijakan pemerintah. Baik Pak, kalau dari asuransi Zurich ini kan kendaraan bermotor ya Pak. Tapi mungkin kalau dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyatakan klaim asuransi kesehatan di asuransi umum sudah mulai terkontrol Pak. Bagaimana tanggapan Zurich Syariah terhadap itu Bu? Memang saat ini Zurich Syariah kita masih belum memiliki produk asuransi kesehatan kumpulan ya. Asuransi kesehatan yang kami miliki lebih sifatnya asuransi kesehatan mikro. Karena memang tujuannya itu adalah untuk sekali lagi untuk menarik minat
masyarakat untuk memiliki produk asuransi syariah. Dan salah satu cara yang cukup efektif adalah mengenalkan produk-produk yang preminya terjangkau atau kontribusinya terjangkau dan simple. Nah, kalau terkait dengan asuransi kesehatan kumpulan, ya kita sama-sama memahami dan menyadari memang saat ini loss ratio-nya cukup tinggi di sana, dan tentunya bagi perusahaan asuransi yang ingin memberikan layanan dan produk di asuransi kesehatan kepada nasabah-nasabahnya harus melakukan assessment yang cukup hati-hati. Karena apa? Karena kita kan ingin memenuhi kebutuhan nasabah kita, kebutuhan masyarakat, dan sambil juga kita memastikan bahwa produk ini adalah produk yang sustainable. Jadi artinya ya buat perusahaan juga memiliki profit yang cukup untuk bisa berjalan lanjut dan juga tetap memberikan servis yang terbaik buat nasabah. Jadi itu yang harus disampaikan, keseimbangan antara memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan nasabah dan juga bagaimana supaya memastikan produk ini bisa bertahan lebih lama lagi. Baik Pak, mungkin terakhir Pak, apakah produk dari Zurich Syariah sendiri dari tahun lalu 2024 dan 2025 ada perbedaan nggak sih Pak? Apa ada inovasi baru mungkin Pak? Periode bulan Ramadan ini lagi pada orang banyak yang mudik, kami juga menyediakan produk baru, yaitu produk kendaraan bermotor mikro, baik untuk roda 2 dan roda 4, di mana itu preminya atau kontribusinya sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp3.000 untuk yang roda 2 dan mulai dari Rp15.000 untuk yang roda 4. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu Bapak. Demikian wawancara kami bersama Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak. Dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Tomo, tim liputan CNBC Indonesia.